mengalami implosion. Ini tipikal kemodernan, juga postmodernisme. Karena kalau dalam situasi modern dulu, ini postmodern. Kalau modern dulu, ya explosion. Kalau dulu modern itu explosion dalam arti diferensiasi. Diferensiasi, spesialisasi dan segala macam itu. Jadi bisa tolong ambilkan spidol ini. Habis ini. Ya, dalam tipikal dunia modern adalah pemilahan segala bidang-bidang kerja dan segala ya terutama bidang-bidang kehidupan dan bidang-bidang kerja ya. Itu tipikal modern. Modern itu memilah apapun gitu ke dalam rangka sistem, dalam rangka supaya sistem itu sistem besar kemudian dipecah lagi ke dalam sistem kecil-kecil gitu kan ya. Ini konsekuensi dari kebutuhan untuk pengorganisasian, administrasi dan intensifikasi bidang-bidang dalam rangka pendeknya dalam rangka manajemen, pengelolaan manajerial gitu ya. Yang kemudian nongol dalam sistem birokrasi modern. Jadi ini adalah pemilahan bidang-bidang, itu tipikal modern. Explosion dalam arti peledakan keluar. Dalam arti peledakan keluar itu apa namanya? Explosion. Segala wilayah dirinci lagi menjadi kayak bidang kedokteran umum itu kemudian dipecah keluar ke dalam berbagai spesialisasi. Di dalamnya ada ginekologi, ada kulit kelamin, ada apalagi penyakit dalam dan seterusnya gitu kan ya, kedokteran gigi dan apalah seperti itu dipecah. Explosion. Nah, situasi postmodern persis kebalikannya. Bahwa jadi kalau modern itu explosion dalam arti penyekatannya, bahwa pembuatan sekat gitu, semuanya disekat gitu. Dalam arti pemisahan, penyekatan itu. Dalam situasi postmodern, sekat-sekat itu berguguran gitu. Implosion adalah runtuhnya sekat-sekat. Saya kira yang bicara banyak mengenai ini siapa ya? Baudrillard ya? Ya, yang Baudrillard. Tumbangnya segala sekat gitu kan. Implosion dalam arti tumbangnya segala sekat. Lawannya explosion. Dan itu sekat kategorial apapun. Kita sudah lihat tadi, sekat kategorial apapun tumbang. Dan saya kira masalah besar yang menggelisahkan, yang melahirkan refleks ya, bukan refleksi, tapi tindakan refleks untuk mempertahankan sekat-sekat itu seringkali pada tingkat yang destruktif dan penuh kekerasan gitu. Itu adalah ketidaktahanan, ketidakmampuan mengalami ini gitu kan ya. Ketidakmampuan melihat bahwa sekat-sekat itu berguguran itu membuat pihak-pihak tertentu panik dan tidak tahu lagi apa yang harusnya jadi patokan segala macam. Pendeknya mengalami disorientasi. Ini tuh seringkali melahirkan disorientasi memang. Terutama bagi mereka yang masih tradisional, kalau dibilang, itu mengalami disorientasi.
tidak punya arah. Dan celakanya kemudian itu justru melahirkan gerak kebalikan dari ini gitu. Disorientasi kemudian melabrak situasi ini dengan justru dengan memperkuat lagi penguatan sekat-sekat. Jadi kita tahu dalam misalnya dalam kasus kultur Sunda, ya kan, ada pihak yang menafsirkan artinya kesundaan menjadi lebih luas karena Sunda itu lebih soal mentalitas, gitu kan. Maka siapapun bisa menjadi orang Sunda, gitu kan ya. Tapi ada juga yang menafsirkan kesundaan sebagai dalam kerangka yang lebih ketat lagi, bahkan lokal sekali gitu. Kelokalan dalam arti geografis atau apapun gitu kan. Dalam agama sama saja, ada yang menafsirkan misalnya keislaman ataupun kekristenan secara sangat inklusif karena itu lebih soal sikap batin gitu kan ya. Menjadi muslim atau menjadi katolik itu lebih soal sikap batin yang mengakomodasi keragaman. Tapi ada juga yang sangat dogmatis gitu kan, sangat dogmatis sampai ya dalam kasus Ahmadiyah segala macam. Saya kira itu fenomen itu yang muncul. Sebenarnya penting struktur dogma dan pernyataan-pernyataan yang eksplisit. Dalam setiap agama ada tendensi itu hari-hari ini. Tapi kalau bagi saya itu semua ini kok saya nggak tahu ya. Tapi silakan berkomentar. Bagi saya ini lebih statusnya lebih kayak refleks ya, tindakan refleks pertahanan diri ya. Pertahanan refleks, mekanisme refleks pertahanan diri, self defense. Sesederhana ini, kalau orang merasa terancam, mau tergebuk atau mau ketimpa, orang lantas nangkis kan, gitu. Refleks seperti itu. Kalau orang mau jatuh lantas pegangan ya refleks, serefleks itu. Tapi ya dari sisi itu menurut saya kok tidak cukup realistis ya. Tidak cukup realistis. Situasinya berubah kok, emang gimana lagi? Mau diapain lagi? Menurut saya kok tidak realistis. Refleks ke arah masa lalu gitu ya. Semua gerakan konservatif juga dalam gereja hari-hari ini. Otomatis ya. Itu gereja Katolik sama kan? Juga ada konservatisme baru. Nah ini bentuk-bentuk konservatisme tipe begini nih, saya kok masih melihatnya hanya sebagai tindakan refleks yang tidak memadai sebetulnya untuk sebagai reaksi menghadapi ini, tidak memadai. Saya kira terhadap ini dibutuhkan yang bukan refleks tapi refleksi gitu kan. Saya kira yang membuat bangsa-bangsa Barat sampai ke situasi yang sekarang dengan toleransi yang agak lebih mendingan gitu, itu karena pengalaman-pengalaman penderitaannya, penderitaan akibat perilaku yang seperti itu. Jadi mereka juga dulu gitu kan, gereja juga dulu keras sekali dan sedikit-sedikit mati, bahkan matinya hukuman matinya akan konyol, dibakar di tengah kota, lebih sadis lah, disiksa dulu dan segala macam itu, semata-mata karena bid'ah atau perbedaan pendapat gitu. Sama sih. Itu juga tendensi itu juga refleks awal dari apa namanya ketidakmampuan menahan perubahannya dan menghadapi pemikiran bebas gitu. Awalnya gitu, cuman itu tuh melahirkan begitu banyak korban. Ditambah lagi kemudian hari setelah protestantisme segala macam itu banyak peperangan hanya gara-gara agama.
Nah, pengalaman penderitaan yang panjang itu, yang melahirkan banyak korban, pelan-pelan melahirkan kesadaran tentang hak asasi, macam-macam hak asasi untuk memilih keyakinan sendiri, hak asasi untuk mengekspresikan keyakinan seterusnya gitu. Nah, itu pelan-pelan melahirkan pengalaman-pengalaman traumatik ini yang kemudian memaksa lahirnya hak-hak asasi, dan yang masih sampai sekarang sebetulnya masih bertumbuh gitu, dan berbagai kesadaran lain. Jadi itu memang berdarah-darah juga sih prosesnya untuk sampai ke kesadaran yang lebih substantif gitu kan ya, terhadap penghargaan atas perbedaan. Berdarah-darah dan panjang ya. Dan sampai sekarang pun belum sepenuhnya ini ya, belum sepenuhnya smooth, karena itu ketahuan ketika banjir imigran datang di negara-negara barat, ya selalu saja insting purba ke arah primordialisme itu muncul lagi. Jangankan ketika imigran datang, ketika mereka mau disatukan menjadi Uni Eropa aja kan, itu pun gitu. Yang tadinya orang Prancis yang udah nggak terlalu mikir tentang keperansisan, Inggris lah kayak Inggrisan, Jerman ke Jermanan, tiba-tiba ketika mau disatukan muncul lagi dong. Jerman, sorry ya, beda dengan Prancis ya. Prancis beda dengan Jerman ya. Dan semua juga gitu jadi dan semua merasa besar sendiri di Eropa. Itu pun gitu. Meskipun sekarang lantas mulai mencair, semua saling mempelajari kultur yang lain. Tapi imigran kemudian membangkitkan naluri itu lagi, gitu kan ya. Loh ini negara siapa nih, gimana gitu. Selalu sih itu proses-proses yang sulit gitu. Saya kira yang mesti dihindarkan adalah bagaimanapun belajar untuk tanpa kekerasan itu yang menjadi susah ya, dalam situasi pergolakan gitu. Dalam beberapa hal filsafat, wacana-wacana kritis seperti itu tuh bermanfaat untuk melatih itu. Jadi untuk melihat tidak sewota bahwa ya dan sialnya kan kalau di kalangan saya nggak tahu di kalangan Katolik seperti apa sekarang itu, tapi kalangan Islam itu kan sampai sekarang filsafat masih dipandang sebagai racun keimanan. Berbahaya lah ya. Ya, saya kira meskipun di kalangan terpelajar sekarang kan makin laku juga, itu ironis ya selalu ya, makin laku juga filsafat itu. Ya, emang selalu gitu. Segala tendensi hadir bersamaan ya, antara refleks versus refleksi. Refleks versus refleksi ya. Dalam banyak hal sekarang pemikiran orang terpicu karena peleburan sekat dan segala macam itu, refleksi yang mendalam atas bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana berpikir secara baru, itu kan menarik. Nah, postmodernisme sebagai refleksi yang muncul dari segala fenomena ini menarik, gitu kan? Itu persis berlawanan dengan tendensi refleks yang seringkali berkekerasan dan destruktif. Tapi kan bisa dipahami juga bahwa kekuatan itu sangat potensial, bisa kalau untuk bertahan sih sangat baik. Misalnya untuk sistem militer mereka pasti akan pakai sistem seperti itu. Jadi boro-boro untuk refleksi gitu ya, harus patuh gitu. Dan memang ujung tombak terakhir kekuatan buat militer gitu untuk menghadapi apapun. Saya pikir itu strategi walaupun purba ya, tapi untuk mekanisme terakhir itu kayaknya itu deh. Iya. Sekarang tuh ada tendensi ketika Cina terlihat memperbaiki peralatan militernya segala macam dengan ini itu yang artinya senjata-senjata yang baru yang dahsyat, dengan roket, dengan yang berhulu ledak yang gila-gilaan segala macam. Negara lain terangsang juga kan, terpicu juga. Yang satu Rusia punya tank yang dahsyat, yang lain juga bikin tank yang lebih dahsyat lagi. Tapi yang itu refleks defense mechanism ya, yang seperti itu. Yang jelek kan ya tentu bisa mengerti lah soal pertahanan diri,
Tapi yang jelek itu kan kalau yang satu memperkuat pertahanan diri, yang lain akan memperkuat pertahanan diri juga. Kalau yang satu ekstrimnya bikin senjata biologi meskipun dilarang-larang atau gimana, ya udah. Kalau itu disepakati ataupun tidak, serem dong kalau pakai itu ke gue. Jadi gue pakai dulu, gue bikin yang lebih canggih dulu. Nah, eskalasi apa? Yang buruk kan itu eskalasi kekerasan yang muncul dari keterancaman gitu kan. Eskalasi kekerasan, keterancaman itu melahirkan bukan lagi defense mechanism, karena akhirnya itu gini. Ini tuh kalau bereskalasi atau berkembang ke menjadi kisaran yang lebih besar, lama-lama jadi ada prinsip begini dong. Kan jadi gawat bang. Lama-lama klimaks dari eskalasi itu adalah the best defense adalah strong offense. Tahu, pertahanan diri yang terbaik adalah nyerang. Wah ya kan jadi tepu gua tuh gitu. Bukan lagi bertahan dong, gitu ya. Artinya pertahanan diri terbaik adalah serangan paling kuat. Ya itu kan jadi gila dong. Iran bukan lagi bertahan. Hanya baru melewatkan kapal perangnya di terusan Suez. Israel udah itu mah pamer itu. Gitu kan. Ya gitu. Padahal mereka nggak ada maksud juga, cuma ngelewatin aja. Jadi kalau saya terus merasa makin terancam sama Maria, pertahanan diri saya yang paling baik adalah gebuk Maria sampai kelar gitu. Gitu kan. Supaya tidak, itu pertahanan terbaik. Tapi itu kan praktis merusak. Itu bukan pertahanan sama sekali, itu serangan. Jadi ini gila, ini tidak masuk akal sebenarnya. The best defense is strong offense, gitu kan ya. Ya, itu bukan lagi defense. Tapi banyak film-film Amerika juga gitu Pak ya, ada di antara prajuritnya yang bisa berefleksi itu kadang-kadang kayak duri dalam daging aja gitu ya. Saya bilang nembak, wah nggak bisa, itu mah anak-anak, nggak ada tembak. Terus ya, keluar ceritanya bikin grup sendiri. Sebetulnya kalau di wilayah militer ya artinya kalau militernya sendiri kan kebanyakan ya nyaris kayak robot dalam struktur komando itu. Yang membuat ini para jenderalnya, para presidennya sebetulnya yang harus melakukan lebih memberi tempat pada refleksi. Karena ini sih Pak katanya yang diterima di militer itu yang menengah. Tidak terlalu bodoh tapi tidak terlalu pintar sih. Jadi yang bisa diatur, jangan di tengah. Katanya gitu. Jadi kalau orangnya terlalu pintar, ini repotin nanti. Dibutuhkan tapi untuk jenderal-jenderal nanti. Tapi itu harus sedikit saja, sedikit. Diupayakan sejak awal ya. Udah dibuka. Memang betul. Tapi ini selalu eskalasi dari refleks keterancaman adalah agresi. Tadinya cuma bertahan, tapi ya lama-lama pertahanan terbaik adalah agresi paling kuat gitu.